Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, doa orang yang dibenarkan oleh Allah ialah doa seperti pemungut cukai ini, di mana dia menebah dadanya, di mana di dalam dada itu adalah tempat jantung berada. Itu berarti berdoa keluar dari dalam hati. Dan doa yang pula dibenarkan oleh Allah adalah doa yang sadar bahwa dirinya miskin di hadapan Tuhan, Tuhan yang disembahnya. Sadar dan tahu pula bahwa dirinya berdosa dan salah. Itulah doa yang dibenarkan oleh Tuhan Allah kita. Sebaliknya, doa yang tidak dibenarkan adalah doa seperti orang Farisi ini, di mana di dalam doa orang Farisi ini, doanya berisikan kata-kata sinis, mencemooh, dan berisikan kebencian kepada orang lain, yakni kepada pemungut cukai ini. Bahkan dia menutupnya dengan memuji dirinya sendiri, mengelevasi dirinya sebagai yang superior. Ini mengartikan bahwa dia menyembah dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kerendahan hati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus dalam sinode di Amazon mengatakan, janganlah kita memiliki sikap seperti orang Farisi ini di dalam hidup, di mana memiliki hati yang membenci kepada orang lain, bersikap sinis, membenci orang ini atau membenci orang itu. Janganlah berkata-kata yang buruk, dan janganlah ada kebencian di dalam hati. Janganlah pula menebar fitnah dan kebohongan.
Sebab di dalam dunia ini sekarang tebaran kebencian itu tidak hanya berupa dalam kata-kata, tidak hanya menggunakan lidah saat ini, tetapi bisa cukup hanya dengan gerakan satu jari, satu klikan saja di HP, maka hasutan kebencian itu bisa langsung tersebar dan terviralkan. Hal ini bisa kita ketahui bagaimana pemimpin di Jakarta sebelumnya mengalami yang disebut dengan kekalahan oleh karena ujaran kebencian itu. Ada contoh misalnya, seorang anak sekolahan berjalan melewati seorang pengemis yang tertidur. Nah, di depan pengemis yang tertidur itu ada mangkok. Lalu anak sekolah itu difoto terlihat memegang uang sambil menunduk mengarah ke mangkok itu, uang 10.000 rupiah. Dipotretlah aktivitas itu. Lalu kemudian ada berita tulisan di bawahnya. Anak sekolahan yang baik hati memberikan uang jajannya untuk orang miskin. Semoga Tuhan mengganjari dia dengan rezeki. Tetapi ada teman yang benci sama dia, tidak suka sama dia. Ditulislah, anak sekolahan mengambil uang pengemis dari mangkok itu. Semoga kejahatannya diganjar oleh Tuhan. Ada dua kemungkinan. Itulah efek dari pemberitaan. Dan juga sangat mungkin anak sekolahan juga dipanggil sama ibu gurunya untuk menjadi perwakilan lomba laki-laki dan perempuan. Nah, lalu kemudian difoto gitu kan. Tetapi ada perempuan lain yang naksir sama cowok ini. Cowok ini sudah punya pacar, dia ingin supaya ribut. Nah, diberitakanlah kepada pacarnya, cowokmu direbut sama cewek ini, wais, ribut. Nah, semacam itu. Padahal berita benarnya mereka berdua terpilih untuk mewakili lomba, tetapi dikatakan pacarmu direbut oleh cewek ini. Inilah yang disebut dengan hasutan kebencian oleh karena satu klikan saja yang bisa terviralkan. Dan juga kita mengetahui Paus Yohanes Paulus II di dalam acara kerukunan bersama agama lain menerima kitab suci orang lain. Tetapi beritanya Paus Yohanes Paulus II masuk agama lain. Nah, itulah oleh karena kebenciannya kepada orang-orang Kristen dan Katolik diberitakan berita-berita palsu semacam itu. Inilah yang diminta oleh Tuhan sebagai kehati-hatian. Bagaimana kita mampu untuk menyaring sebelum kita men-sharingkan semua itu semua. Dan saudara-saudari yang terkasih, semua hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Dengan demikian, doa-doa atau perkataan-perkataan yang sifatnya tidak menyenangkan hati Allah tidak akan bisa menembusi awan masuk ke dalam telinga Tuhan. Doa meminta Tuhan tolong sambar dia petir, dia sudah menyakiti hati saya. Tidak akan pernah doa yang terarah kepada kecelakaan orang lain tidak akan sampai menembus ke awan kepada Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, lalu siapakah
doa-doa yang menembus ke awan langsung didengarkan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Allah. Di dalam bacaan pertama, kitab Sirak mengatakan doa yang menembus ke awan itu adalah doa-doa orang miskin, doa anak-anak yatim piatu, dan doa para janda, serta orang-orang benar yang terfitnah mengalami ketidakadilan. Doa dari orang-orang inilah yang menembus ke awan, sebab mereka tiap hari hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam hidupnya yang kepepet terus-menerus, menjerit di dalam jeritan, akan terus mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa tak kunjung putus kepada Tuhan sampai menerima penghiburan. Maka dengan demikian, doa mereka akan menembus ke awan seperti laser, menembus awan langsung ke telinga Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jika saudara-saudari ingin doa kalian, saudara-saudari yang terkasih ini menembus ke awan, jadilah orang miskin, jadilah para janda, ya, jadilah orang-orang benar tapi yang terfitnah, jadilah yatim piatu. Apakah semacam itu? Tidak juga. Paus Fransiskus berkata, apabila kita membuat tangisan mereka menjadi tangisan kita, maka nyatalah doa-doa kita pun akan menembus ke awan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, milikilah hati seperti mereka. Bertemanlah dengan mereka, sebab doa-doa mereka pun kepada kita bisa sampai menembus ke awan. Dan apabila kita satu hati berempati di dalam tangisan-tangisan mereka, doa-doa kita pun akan bisa menembus ke awan. Tuhan memberkati kita semua.